Syifa Harinisa bersama teman saya Leha Putri Marlina. Di sini kami akan menjelaskan tema dari pembelajaran PKN yang berjudul Analisis Jurnal Pembelajaran PKN Sekolah Dasar atau MI dalam pendekatan saintifik. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan atau PKN di Sekolah Dasar atau MI. Jadi menurut pandangan Sumantri, pendidikan kewarganegaraan atau PKN identik dengan istilah civic, yaitu mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk atau membina warga negara yang baik, warga negara yang tahu, mau, sadar dan akan hak dan kewajibannya. Tujuan PKN ini untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia sehingga lebih menekankan pada pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk sikap, perilaku, perbuatan yang baik. Oke, jadi pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang menyangkut status formal warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1949 atau Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang status warga negara yang telah berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2006. Selanjutnya adalah tema dari pembelajaran saat ini, yaitu pembelajaran PKN SD atau MI dalam pendekatan saintifik. Oke, pembelajaran PKN diupayakan agar dapat mempersiapkan siswa yang memiliki kepribadian yang mantap. PKN membantu siswa agar memiliki sikap menghormati dan tegang rasa terhadap sesama. Karena pada pembelajaran PKN diberikan nilai-nilai bagaimana bertingkah laku yang baik dan sesuai dengan Pancasila. Dalam pembelajaran abad 21 ini, menurut M. Hosnan tahun 2014 menjelaskan tentang rangkaian kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik. Yang diantaranya adalah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran PKN SD atau MI dalam pendekatan saintifik. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran PKN SD. Aktivitas belajar terjadi dalam satu konteks perencanaan untuk mencapai suatu perubahan tertentu. Yang kedua, ada ruang lingkup pembelajaran PKN SD atau MI, yaitu pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran dengan visi utama sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional. Yang ketiga, media belajar PKN SD atau MI, atau keberadaan media pembelajaran menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam pembelajaran sistematik pada mata pelajaran PKN SD atau MI karena dapat memudahkan siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Yang keempat, arah dan tujuan pembelajaran PKN SD atau MI, dan terakhir, model pembelajaran PKN SD atau MI. Pelaksanaan pembelajaran PKN SD atau MI, aktivitas belajar terjadi dalam satu konteks perencanaan untuk mencapai sesuatu perubahan tertentu. Dalam aktivitas belajar harus menggunakan seluruh potensi individu sehingga akan terjadi perubahan perilaku tertentu. Hal ini sejalan dengan tuntutan kurikulum 2013. Arah dan tujuan pembelajaran PKN SD atau MI. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan perubahannya, atau Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Khususnya alinea keempat yang menyatakan bahwa pembentukan pemerintah negara Indonesia dimaksud untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau khususnya Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Ada pula ruang lingkup mata pelajaran PKN dalam SD atau sekolah dasar yang diantaranya ada persatuan dan kesatuan bangsa, ada norma, hukum dan peraturan, ada hak asasi manusia, ada kebutuhan warga negara, ada konstitusi negara, ada kekuasaan dan politik, ada Pancasila, dan ada juga globalisasi. Oleh guru pada
saat proses pembelajaran untuk mata pelajaran PKN. Yang pertama ada simulasi, yaitu merupakan metode pembelajaran yang digunakan dengan menampilkan simbol-simbol atau peralatan yang menggantikan proses, menggantikan kejadian atau benda yang sebenarnya. Dan ada juga seminar. Seminar ini berbentuk kegiatan belajar bagi sekelompok siswa yang membahas topik atau masalah tertentu. Dan yang ketiga ada tutorial. Menurut Adwi Suparman, metode tutorial berbentuk pemberian bahan belajar yang telah dikembangkan untuk dipelajari siswa secara mandiri dan kesempatan konsultasi secara periodik tentang kemajuan dan masalah yang dialaminya. Dan yang terakhir ada belajar kelompok. Metode ini cara belajarnya di mana para siswa bekerja sama untuk saling mendapatkan keuntungan dari potensi belajar anggota lainnya. Media belajar PKN SD atau MI meliputi yang pertama objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di ruang kelas dapat diganti dengan gambar. Yang kedua, foto, slide realitas, film, radio, dan model. Yang ketiga, objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak terlalu tampak oleh indera. Dan terakhir, kejadian langka yang terjadi di masa lalu kemudian ditampilkan melalui video, foto, dan film. Nah, kesimpulannya, pembelajaran PKN SD atau MI dalam pendekatan saintifik sangat menekan peserta didik untuk terlibat secara aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dapat mempermudah peserta didik mengkonstruk pengetahuannya melalui kegiatan belajar mengajar yang menitik beratkan pada transformasi pengetahuan dan nilai yang berkaitan dengan masalah-masalah kebangsaan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.